Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Pandangan Al-Quran tentang demokrasi, tentang demo. Sekarang ini lagi viral-viralnya demo RUU Omnibus Law. Kira-kira bagaimana pandangan Al-Quran akan demo tersebut? Mari kita bahas. Yang pertama, buka surat An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, patuhilah Allah dan patuhilah utusan-utusan Allah yaitu Rasulullah, dan patuhilah ulil amr yaitu pemimpin-pemimpin kalian, pemerintah kalian. Jadi pemerintah di sini masuk urutan yang nomor 3 ya. Jadi yang pertama, kita wajib untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita wajib patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksiat kepada Allah. Jadi kita wajib patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, kepada ulil amr yaitu pemerintah. Nah, di sini kita tidak bisa menafsirkan sendiri, kita butuh tafsirnya para ulama. Silakan buka tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir surat An-Nisa ayat 59. Ayat 59. Di sini diterangkan wa ulil amri minkum ay fima umirukum bih min ta'atillah la fi ma'siyatillah fa innahu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah kama taqaddama fil hadis sahih. Yang artinya kita wajib menaati, mematuhi perintah pemerintah kita apabila pemerintah tersebut mengajak kita kepada ketaatan dan tidak mengajak kita kepada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang lain juga dikatakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Jangan kalian taat kepada satu makhluk pun, siapapun itu, entah itu presiden, entah itu orang tua, ayah, ibu, istri, ataupun yang lain. Apabila patuh kepada makhluk tadi itu merupakan maksiat kepada Allah, maka kita haram, maka kita tidak boleh mematuhinya. Jadi kita wajib mematuhi ulil amr, pemerintah, apabila pemerintah tadi patuh kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita tidak kalau pemerintah tadi tidak patuh, maka kita tidak wajib. Bahkan kalau pemerintah tadi tidak patuh dan menyeleweng, ya kita harus menegur dengan baik-baik. Bahkan kalau tidak mampu dengan menegur, tidak mempan, ya maka harus dengan adanya semacam demokrasi lah. Apakah ada dulu tentang demokrasi ini? Ada. Dulu ada, yaitu ketika kepemimpinan Yazid bin Muawiyah. Ketika Yazid menjadi khalifah, maka ulama-ulama Islam tidak sepakat dengan kepemimpinan Yazid dan dinilai buruk, bobrok, dan tidak mensejahterakan rakyat. Maka dari itu Sayyidina Husain dan keluarga Ahlul Bait Rasulullah memberontak. Bahkan terjadi perang Karbala ya. Sehingga Sayyidina Husain wafat di sana. Dan banyak juga keluarga Rasulullah yang wafat. Itu salah satu contoh apabila pemimpin yang tidak taat, bagaimana sikap kita
kepada pemimpin yang tidak taat. Jadi intinya kita wajib mematuhi pemimpin yang pemimpin tadi patuh sama Allah. Kalau pemimpin tadi tidak patuh sama Allah, maka kita tidak wajib. Nah, intinya seperti itu. Kemudian kita lanjut ayatnya ya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Maka apabila terjadi perselisihan, nah ini dia. Ini yang terjadi di Indonesia sekarang ya. Perselisihan tentang RUU Omnibus Law. Apa solusinya jika terjadi perselisihan? Langsung buka lagi tetap di tafsir Ibnu Katsir ya. Yaitu apabila terjadi tanazu atau perselisihan, maka harus farudduhu. Ini masih ayat Al-Quran ya. Farudduhu ilallah, maka harus dikembalikan perselisihan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Di dalam tafsirnya juga wa hadza min amrun min Allah, ini adalah perintah dari Allah azza wa jalla, bi anna kullu syai'in tanazu'un nas fihi min usuluddin wa furu'ih ayuruddu tanazu' fi dzalik yal kitab was sunnah. Yang intinya setiap perselisihan kita harus diselesaikan, kita harus dikembalikan kepada Allah. Gimana caranya untuk dikembalikan kepada Allah? Ya, caranya adalah melihat qawaid, aturan di dalam Al-Qur'an. Gimana solusi di dalam Al-Qur'an? Nah, di sana disebutkan wasyawirhum fil amr. Jadi kalau ada perselisihan itu harus bermusyawarah. Jadi apabila sekarang ada demo-demo, kita ajak pemerintah kita, DPR kita untuk bermusyawarah. Gimana ini Pak? Karena seharusnya yang namanya pemimpin pemerintah itu wajib mensejahterakan rakyat. Sekali lagi, pemerintah itu wajib mensejahterakan rakyat. Karena pemerintah dibentuk dan diciptakan untuk mensejahterakan rakyat. Kata hadis Rasulullah, man ata'ani faqad ata'a Allah wa man ata'a amri faqad ata'ani. Siapa yang taat kepadaku, maka dia taat kepada Allah. Dan barang siapa yang patuh kepada amirku, pemerintahanku, maka dia patuh kepadaku. Amir yang bagaimana yang harus kita patuhi? Nah, amir yang sesuai dengan Rasulullah. Rasulullah diutus untuk rahmatan lil alamin, untuk memberi rahmat kepada alam, untuk mensejahterakan semuanya termasuk kita. Ya, maka dari itu begitu juga pemimpin, maka pemimpin juga harus mensejahterakan rakyat. Dalam artian kita harus mentaati pemimpin yang mensejahterakan rakyat, yang membuat rakyat bisa meringankan beban rakyat, bukan malah menambah. Jadi kita harus musyawarah dulu sama, kita ajak DPR, menteri-menteri, kementerian RI kita ajak. Kalau mereka tidak mau, mereka tidak menanggapi, baru ada lanjutan yang kedua, yaitu semacam penolakan lah terhadap RUU. Karena ya namanya orang didolimi ya, orang dibuat melarat ya kan nggak mau kan. Coba ada siapa orang yang mau dibuat melarat itu siapa? Nggak ada. Anggaplah ada orang, terus kita ambil uangnya, kira-kira dia berontak enggak? Ya pasti berontak karena uangnya diambil sama kita, karena kita mendolimi mereka. Ya sama kayak kita dibuat susah, dibuat melarat ya, makanya kita harus tidak menerima. Ya awalnya harus dengan musyawarah tadi. Nah kalau sudah tidak bisa dengan musyawarah, maka harus dengan ya yang lebih dari musyawarah. Apa tujuannya? Ya untuk tadi, untuk meringankan beban rakyat. Dan yang intinya untuk mensejahterakan rakyat. Ya mungkin seperti itu yang saya dapat dari Al-Quran sesuai dengan tafsir ya. Jika ada yang tidak setuju, ya biasalah namanya manusia berbeda pendapat. Yang tidak setuju silahkan komentar di kolom komentar ya. Ya wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.